Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Septianisa, Project Leader dari Cagar Budaya Lestari yang merupakan salah satu program sosial dari Paragon Innovation Fellowship. Adapun presentasi Monef ketiga saya yaitu sebagai berikut. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai project brief, key achievement, future plan, evaluation, dan juga dokumentasi dari pelaksanaan program Cagar Budaya Lestari selama 2 bulan belakang. Yang pertama, perkenalkan saya Septinisa sebagai Presiden dari Cagar Budaya Lestari. Nah, tujuan saya mengadakan program Cagar Budaya Lestari adalah agar dapat menciptakan suatu wadah di mana pemuda-pemudi itu dapat bersama-sama untuk melakukan campaign rebranding dengan memanfaatkan media digital Instagram, serta kami juga akan memberikan edukasi terkait cagar budaya yang ada di Kota Palembang. Kemudian untuk Project Brief, di sini Cagar Budaya Lestari akan mengangkat lagi nilai-nilai kearifan lokal dan budaya Sumatera Selatan, khususnya Cagar Budaya Kota Palembang. Tidak hanya peran pemuda-pemudi yang dimasukkan di sini, yaitu kami juga akan berkolaborasi dengan banyak mahasiswa, LSM, pemerhati budaya, akademisi, hingga perusahaan. Kemudian, adapun goals dan filosofi logo dapat terlampir pada layar berikut ini. Kemudian kami juga memiliki visi, misi, dan value. Adapun value kami yaitu edukatif, progresif, dan kolaboratif. Nah, untuk mencapai value tersebut, kami melakukan 3 misi besar, yaitu yang pertama memasifkan edukasi, kemudian menyelenggarakan kampanye digital, dan juga menyediakan wadah kolaborasi bagi berbagai kalangan. Adapun komite struktur pada Cagar Berlestari yaitu ada Arafik selaku Project Manager, kemudian ada Debbie Kostadi sebagai Finance dan Account Manager, kemudian ada Jihan Nurropatika sebagai Public Relation and Sponsorship, kemudian ada Diana Yunurani sebagai Media Communication Manager, dan di bawahnya ada Melki Yodiansa sebagai Visual Design, kemudian ada Maya Zuriati sebagai Project Supervisor Team. Untuk timeline kegiatan kami, yaitu dimulai dari bulan pertama, yaitu bulan Juli, ada pembentukan struktur organisasi, peresmian manajer, kemudian penetapan SOP dan color palette design, kemudian pembuatan media sosial dari Cagar Budaya Lestari itu sendiri, baik Instagram maupun LinkedIn, kemudian juga kita first launching di media sosial. Nah, untuk bulan kedua, yaitu pembuatan baju dan ID card committee. Kemudian memiliki konten harian, untuk media communication divisi, kemudian menyusun proposal dan surat permohonan ke Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan, ada juga rapat kerja komite, kemudian melakukan research data terkait cagar budaya yang ada di Kota Palembang, dan juga menjalin hubungan yang baik dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan. Untuk bulan ketiga, kami mengadakan kegiatan Euphoria atau Enhancing Unity and Performance Cagar Budaya in Action. Kemudian mengadakan open recruitment volunteer, kemudian kami juga mengadakan audiensi bersama Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan, kemudian melakukan approaching langsung ke 32 warisan budaya tak benda, dan juga menyusun jadwal konten mingguan yang ada di bulan September. Untuk bulan keempat, yaitu bulan Oktober, kami menjalin kerjasama dengan 5 media partner sebagai community partner untuk mendukung acara kami. Kemudian ada juga pengumuman open recruitment volunteer, ada penyusunan konten mingguan, dan juga kami menargetkan ada volunteer yang mencapai 1.000 yang mendaftar. Kemudian juga kegiatan kreasi dapat berjalan dengan baik. Nah, untuk target di bulan kelima, yaitu kami bisa menjalankan kegiatan kreasi atau cultural visit to Palembang City bersama volunteer dan juga didukung oleh Dinas Kebudayaan setempat. Kemudian kami juga harapannya dapat mengenalkan 32 warisan budaya tak benda yang ada di Kota Palembang melalui Instagram, kemudian membuat konten rebranding, mendapatkan hasil pengamatan terkait 32 warisan budaya tak benda, kemudian target kami
juga bisa mendapatkan 850 followers pada platform Instagram kami, kemudian juga dapat menyusun jadwal konten mingguan dan membuat live Instagram sebagai kegiatan branding Cagar Budaya Lestari. Untuk bulan terakhir yaitu harapannya kami dapat menjalankan kegiatan KLISI yang kedua, kemudian membuat konten edukasi yang menarik, dan juga membuat press release terkait kegiatan KLISI yang telah dilakukan. Tak lupa juga kami targetnya akan melakukan evaluasi dari berbagai kegiatan yang dilakukan, dan juga harapannya platform Instagram mencapai 1.500 followers. Adapun key achievement yang sudah kami dapatkan selama 2 bulan terakhir terhitung dari bulan Oktober, yaitu kami sudah melakukan pengumuman kelulusan sebanyak 30 volunteer Cagar Budaya Lestari. Kemudian kami juga sudah mengadakan kegiatan onboarding bersama 30 volunteer via Zoom meeting. Kemudian kami juga mengadakan jaring opini challenge yang pertama di Instagram, kemudian mengunggah educational content untuk bulan Oktober, dan juga mengadakan family gathering bersama 30 volunteer. Tak hanya itu, kami juga berpartisipasi dalam kegiatan Festival Budaya Melayu Sumsel yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan. Adapun dokumentasi dalam kegiatan kami yaitu dapat dilihat pada layar berikut ini. Di sisi kiri itu ada pamflet kegiatan kami. Kemudian di sisi kanan itu ada contoh beberapa postingan konten Instagram kami selama bulan Oktober. Kemudian untuk dokumentasi yang kedua yaitu kegiatan family gathering kami di Danau Jakabaring. Di sini kami tidak hanya berkenalan dan bercengkrama, tapi juga kami mengadakan games edukasi. Di situ ada kelompok-kelompok dan juga presentasi tentang mini games tentang sebuah cagar budaya yang ada di Kota Palembang. Kemudian kami juga berpartisipasi dalam Festival Budaya Melayu Sumsel yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan. Kemudian untuk key achievement di bulan November yaitu ada pengumuman opini terbaik dalam agenda jaring opini cagar budaya. Kemudian kami juga selalu mengunggah educational content Instagram. Kemudian kami mengadakan kelas Jagar Budaya Part 1 dengan tema How to Maintain a Local Community bersama Kak Lita. Kemudian kami berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan dalam kegiatan Festival Bukit Siguntang, dan juga kami melakukan kerjasama dengan berbagai media yaitu Radio Eljon Palembang dan juga Lembaga Pers Mahasiswa Media Sriwijaya untuk meliput kegiatan Cagar Budaya Lestari. Adapun dokumentasinya sebagai berikut. Kemudian key achievement pada bulan Desember, yaitu yang pertama kami lagi-lagi mengadakan jaring opini challenge part kedua di Instagram. Kemudian kami mengadakan kelas cagar budaya part kedua juga bersama Bapak Samsudin, yaitu selaku tim ahli cagar budaya Sumatera Selatan. Kemudian kami mengadakan klasi yang kedua yaitu bersama anak-anak di Pulau Kemarau, kemudian mengunggah educational content untuk bulan Desember, dan juga kami mengadakan meeting evaluation committee. Berikut dokumentasinya. Jadi di kegiatan ini kami melibatkan 40 anak dengan rentang usia 6 hingga 9 tahun yang ada di Pulau Kemarau. Di sini kami melakukan pembacaan legenda, dongeng, dan juga kami melakukan mini games edukasi tentang cagar budaya yang ada di Kota Palembang kepada anak-anak. Adapun dokumentasinya sebagai berikut. Nah, yang ini merupakan dokumentasi saat kami rapat evaluasi bersama para komite dan juga melibatkan volunteer. Kemudian ada rincian dana pada termin kedua.
didapatkan total belanja barang yaitu sebanyak 2.436.000. Kemudian ada juga pengembalian uang bulan sebelumnya kepada komite yang dipakai uangnya itu sebesar 473.000, kemudian belanja penyediaan barang dan jasa sebesar 91.000. Sehingga total pengeluaran pada termin kedua yaitu 3 juta dengan defisit ataupun surplus 0. Kemudian untuk rincian dana termin ketiga terhitung dari bulan November hingga Desember, yaitu yang pertama ada belanja barang dengan rincian sebagai berikut, dengan total jumlah 2.131.500, kemudian ada transportasi ke Pulau Kumaro yaitu 300.000, kemudian ada belanja penyediaan barang dan jasa lainnya 508.000, termasuk dengan uang untuk keberlanjutan program yaitu sebesar 508.500, sehingga total keseluruhan atau jumlah keseluruhannya yaitu 3 juta rupiah. Berikut adalah kwitansi bukti pembayaran yang kakak-kakak panitia bisa akses pada link berikut. Kemudian untuk future plan kami, berdasarkan hasil diskusi bersama seluruh komite dan juga saran dari Kalita selaku mentor kami Cagar Budaya Lestari ini sepakat untuk melanjutkan proyek ini. Namun kami membutuhkan waktu beberapa bulan untuk kembali membenahi susunan komunitas kami, kemudian juga kami akan menyusun ulang proyek-proyek kami sehingga lebih matang dan juga lebih baik lagi. Untuk evaluasinya itu mungkin ada di manpower planning karena yang paling problem yang paling dominan pada Cagar Budaya Lestari itu mungkin lebih kepada SDM-nya itu sendiri karena kami rata-rata itu mahasiswa tingkat akhir, jadi untuk ketemu antar SDM-nya itu agak sulit, jadi mungkin perlu banyak belajar lagi tentang bagaimana sih manpower planning yang baik biar nggak tumpang tindih job desk-nya, misalnya satu orang itu ngerjain job desk yang lain gitu. Nah, mungkin lebih ke sana dan juga tantangan untuk kami lanjut ke depan itu ada di funding sih. Mungkin kami akan diskusi lagi dan juga nyusun proposal lebih baik lagi biar bisa dapat funding dari perusahaan lainnya ataupun dukungan secara material dari dinas setempat. Sekian presentasi Monef ketiga saya, Septianisa selaku Presiden dari Cagar Budaya Lestari. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kepada Tuhan saya mohon ampun.